Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita klik Project Browse. Kemudian kita bisa pilih New Package. Kemudian New Package kita beri nama sesuai dengan project kita. Kemudian kita atur diagramnya. Kita pilih diagram Bayport. Kita tulis nama diagramnya, misalnya submit request for mobile base. Kemudian kita bisa pilih, di situ ada beberapa pilihan. Kemudian kita diagram tipenya kita pilih sekuensial. Kemudian kita masuk di sebelah kiri itu ada lembar kerja untuk kita bekerja membuat sekuensialnya. Kemudian di diagram tersebut kita tampilkan toolnya. Kemudian kita bisa tarik aktornya. Kita buat aktornya di situ, yaitu aktor. Kita bisa tulis propertiesnya employees. Kita oke. Nah, seperti ini tertera di gambar. Kemudian bisa kita tarik lagi aktornya. Misalnya situ aktornya kita tulis namanya manager. Nah, dua aktor di situ, ada employees, ada manager. Kemudian bisa kita ambil lab plan-nya. Lab plan-nya kita di properties kita bisa tulis dengan nama MSDS-nya. Kemudian kita rapikan. Kita ambil lagi lab plan-nya. Kita nanti di versi 2 nanti kita akan coba menuliskan di sana di lab plan-nya nanti ada boundary ya. Kita coba nanti boundary control entity ya. Kita coba dengan lab plan dulu pada pertemuan tutorial pada hari ini. Kemudian setelah kita tulis di situ ada employees untuk aktornya, kemudian lab plan-nya, kita tulis juga database-nya, database servernya. Di database server kita bisa tulis di lab plan-nya. Di situ ada MDIS Web Services Database Server. Nah, seperti ini. Kita bisa rapikan supaya nanti pas nariknya enak. Kemudian kita bisa tarik ke manager MDS spesialnya di situ dari employees. Kemudian message-nya kita beri nama yaitu request mobile base class. Nah, di situ kita bisa masukkan, kemudian dari MSDS itu bisa kita tarik juga message-nya ke web services. Nah, setelah kita tarik web services, kita beri nama tadi 10, kemudian 1011, kemudian kita masuk ke request mobilnya. Jadi dari MSS ke services. Kemudian kita bisa tarik lagi dari web services ke database. Nah, message-nya dari web services ke database. Kita bisa lakukan. Kemudian dari web services kita beri message ke database server yaitu request mobile device class. Kemudian kita beri nama. Setelah itu dari database server itu nanti kita bisa lakukan juga return. Di situ ada proses
database. Kemudian di situ di message-nya kita bisa beri nama get mobile device. Jadi untuk di database-nya seperti ini. Jadi kita tambahkan mobile device-nya. Di database server juga kita bisa untuk lakukan message, yaitu return dari database mengirim ke services. Nah, return value, kita tulis return value-nya. Di situ ada mobile device. Nah, dari database server dia bisa return ke web services. Kemudian dari situ bisa return dari database ke web services. Oke, kemudian dari web services bisa masuk ke MDIS-nya. Kemudian bisa kita beri message, message-nya return value, diconteng return-nya ya, supaya nanti dari web services ke MSDS. Selanjutnya kalau sudah kita return dari situ, kita bisa lakukan return lagi dari MSDS ke aktor, yaitu aktor employees. Kita bisa kasih value-nya di return, yaitu mobile device list, centang is return-nya, artinya dari itu dikembalikan ke aktor employees. Kemudian dari employee itu nanti dikirim message, yaitu message return dari aktor, di mana message return itu dari aktor ke itu, kemudian kita tulis message-nya. Di message kita bisa tulis review mobile device list. Kemudian dari itu bisa kita panjangkan ke bawah supaya nanti bisa kelihatan sampai bawah. Setelah kita lakukan return tadi, setelah review kita selection, kemudian data review, kita lakukan review di employee-nya. Setelah ada review, kita juga bisa lakukan return message ke 9, kita beri nama di message-nya supaya nanti bisa bisa ini. Submit request. Submit request, kita beri parameternya adalah mobile device request. Oke. Nah, setelah itu baru nanti setelah kita buat beberapa kali return di situ, kita bisa kirim message dari employee ke
MSDS tadi, yaitu 1.9 tadi, kita coba rubah message-nya ke MDIS tadi. Nah, seperti ini. Kemudian dari MSDS nanti dia bisa kirim balik, yaitu return message di MSDS-nya. Kita beri nama di situ, validasi input data. Validasi input data mobile device request. Nah, seperti ini. Oke, setelah masuk di situ, kita bisa kirim message ke web services. Kita beri message, yaitu root-nya, root request-nya dari MSDS ke web service, di mana servernya dikasih parameter, di parameternya yaitu setelah dari web services, coba geser dulu supaya rapi. Kalau kita coba lihatkan preview dari hasilnya, supaya bisa outputnya nanti bisa rapi. Oke, sudah kita berikan message dari MSDS ke web services. Kemudian kita fragment atau beri pilihan atau decision. Nah, untuk memberikan decision, kita beri fragment pilihan. Kemudian di tipenya kasih alt, kemudian kasih decision validasinya. Situ input data validasi, kemudian tambahkan lagi else ya, atau dia masuk ke, jadi apakah input data dari message manager ke MSDS atau dia kasih pilihan lain untuk validasinya. Jadi kita bisa validasinya masuk ke MSDS ya, ke web. Nah, di situ bisa kita kasih message ya, message di MSDS ke servicesnya. Jadi dikasih pilihan, choice ya, misalnya if else ya, kalau di pemrograman. Kemudian bisa kita tambahkan lagi fragmentnya. Fragment itu adalah untuk memilih. Tipenya bisa ditambahkan loop untuk mengulangi until input data validasi tadi. Simpan. Nah, seperti ini.
masuk ke ini, masuk ke apa namanya employees, kemudian bisa dilakukan validasi, yaitu validasi dari employees ke MSDS-nya oleh manajer. Itu ada loop-nya ya, looping until-nya, yaitu input datanya. Setelah disubmit, di situ di loop, kemudian setelah else, nah seperti ini. Bisa nanti ditambahkan message dari web services ke database. Kita beri message route request. Jadi services itu mengirimkan pesan route request, di mana parameternya mobile device request. Nah seperti ini. Kemudian dari database services bisa kalian return atau kembali, kirimkan message. Message-nya adalah input into employees manager ya, approval QU. Nah seperti ini. Setelah kita insert di database-nya, dilakukan insert, kemudian bisa kita return lagi, kirim message dari database server ke web services. Di situ kita kasih value-nya request return dari database server ke web services. Oke. Setelah itu bisa masuk dari web service, message-nya result, tapi kita masukkan ke ini aja, ke return value aja dari web services ke aplikasi MDS-nya. Kita tulis di situ return point request, oke. Kita masuk dari aplikasi tadi, kita coba di return lagi tahapan itu, kemudian kita beri message dari MDIS-nya itu sendiri, yaitu display result, jadi ditampilkan. Kemudian dari aplikasi tadi kita bisa lakukan
return lagi dari display return ke dari display result maksudnya. Kemudian di situ kita kirim message lagi, itu return. Setelah itu kita coba ini. Nah, itu gambaran dari untuk message-nya. Kemudian bisa kita kirim message kembali dari message itu sendiri ke aplikasi, ke employees, yaitu berikan notif email supaya si employee bisa tahu bahwa kirim notif ke employees tadi. Kemudian selain ke employee, bisa tambahkan juga notifikasi ke manajernya supaya tahu bahwa ada notif dari aplikasi. Seperti ini. Setelah itu setelah kita berikan notif dari mobile tadi, dari aplikasi tadi, ke aktor-aktornya supaya mereka tahu ada message-nya. Nah, bisa kita lihat sini hasilnya. Nah, seperti ini. Bisa lihat di notifnya. Nah, tampilan seperti ini ya. Oke. Untuk tutorial kita pada hari ini.